Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya.
worship God together. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan di tempat ini. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sama-sama kita sembah Dia, Yesus. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh ya. Jika nananananamu uramanakia, jika nanananamu Yesus, haleluya. Shakalera bera 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 bera. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shakanananananamu.
kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hati. Anak-anak yang rindu Tuhan, rindu Roh Kudus, semuanya bisa tangannya seperti ini. Semuanya bisa tangannya seperti ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan rindu, minta hadirat Tuhan. Bukan hanya ada di tempat ini, tapi di setiap hati kita. Semuanya bisa tangannya seperti ini. Kalian aja yang nyanyi ya. Tuhan, sekali lagi ya, lebih keras. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Senangkan hatimu. Sekali lagi dengan kerinduan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan
Yesus, ku rindu padamu. Taruh kedua tangannya di dada. Setiap hari Sikarahamayana bersamamu Sikarahanana mayana bayaraba. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sekali lagi, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Setiap Sabtu jam 1 siang kami di sini mau memuji dan menyembah-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, Allah Roh Kudus selalu tuntun kami. Kami voltagers yang siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Engkau baik di hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Halo semua. Wah, sudah lumayan penuh ini. Hari ini judulnya More Than Ready. Lebih dari siap. Emang kita itu lebih dari siap akan apa gitu. Ternyata Tuhan itu baik banget. Setiap kita, termasuk Kak Esra juga, setiap voltagers yang ada, Tuhan selalu rencanakan sesuatu. Bedanya, kalau Tuhan rencanakan sesuatu, dia selalu siapkan dulu. Tuhan pas awal bikin manusia, itu gak nyiptain langsung twing Adam dan Hawa dulu, enggak. Dia ciptakan bumi dan isinya, lalu dia ciptakan manusia. Kita, Angel, Felicia, Austin, Henok, Michael, Juan, Kaisra. Tuhan menciptakan kita with the purpose. Dan tenanglah, kita sudah lebih dari siap untuk menjalani dan mencapai rencananya Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu yang bikin rencana. Rencananya Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya Tuhan selalu terjadi. Bangsa Israel itu akhirnya sampai kan di tanah Kanaan. Rencananya Tuhan atas Abraham supaya keturunannya itu lebih dari bintang yang di langit, pasir yang di laut. Kejadian kan? Rencana Tuhan atas hidup kita itu pasti terjadi. Dan kita itu lebih dari siap. Tuhan itu ya baik. Kalau dia mau kasih berkat, mau kasih tujuan, itu untuk orangnya. Jadi sebelum berkat di ujung sana, kita disiapin dulu. Supaya nggak salah. Maksudnya gimana Kak? Jangan sampai ibaratkan uang 100 juta adalah tujuan, dikasih ke bayi. Kira-kira bayi dapat uang 100 juta diapain? Ya cuma dipukul-puk gitu aja. Tuhan tidak pernah salah kasih rencana, Tuhan tidak pernah salah kasih kamu sesuatu dalam hidupmu. We are more than ready. Ada Roh Kudus di hidup kita. Ada Tuhan Yesus, penolong kita. Makanya kita bisa melakukan banyak hal di bumi ini. Karena segala sesuatu bisa kita lakukan kalau kita ada di dalam Dia. Dia yang ngasih kekuatan. Apa limit kekuatan kita? Limit kekuatan kita itu gak ada. Karena Tuhan yang menyertai kita. Kita itu selalu lebih dari siap. We are more than ready than anything. Bukan gitu lagunya. More than ready than anything, bukan. Sorry. Kita
kita selalu siap akan segala sesuatu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kunya besar, mengenai kamu. Dengan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan itu kayak lihat film gitu loh. Kalau kita tahu ujungnya kan kayak gak seru, di spoileri gitu loh. Nah enak kan? Siapa yang udah lihat Spider-Man? Kayak sudah. Aduh ada yang belum, aduh sorry. Ya, kalau kita belum lihat Spider-Man gak asik kan kalau kita tahu ujungnya film Spider-Man gimana? Kalau kita ini ya tahu di ujungnya gimana, di akhir film gimana, kayak gak asik gitu loh. Makanya kita jalani aja hidup ini. Gak usah perlu khawatir. Kalau Tuhan sudah sediakan rencana di hidup kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Supaya kita punya hari depan. Siapa yang ngerasa diberkati banget kalau, oh aku punya masa depan ternyata, angkat tanganmu. Kak Esra sih ngerasa diberkati sekali. Ya. Cuman Kak Esra kasih 2 hal aja hari ini. Supaya rancangan Tuhan itu gak gagal di hidup kita. Ibarat kata kita itu sudah siap semuanya, tinggal jalan, tapi jangan sampai salah jalan. Kayak saya gak mau voltagers di sini maupun yang di rumah, sudah siap akan segala sesuatu, tapi salah jalan, salah pengertian. Kalau kalian mau catat, kalau biasanya kayak saya ngomong, ini bekal ya, kalau mengalami sedih, ini tak kasih, tapi ini bekal supaya kita gak ngikuti. Supaya jangan sampai kita terjadi di hidup kita. Ngerti ya, ini bekal yang penting. Karena kita sudah Tuhan sediakan rencana, yang pertama jangan sampai terjadi itu adalah pikiran yang sia-sia. Pikiran sia-sia itu gimana Kak? Pikiran sia-sia itu apa? Gitu. Wah. Saya tanya dulu ya, ini gelas ringan nggak? Ringan lah, ringan banget. Tak kasih ini, kelihatan nggak ini apa? Teh bukan, ini air. Kelihatan nggak? Air ringan ya, yang di rumah juga, ini air kan? Ringan nggak? Ringan banget. Air ini ringan banget, tapi coba kalau kayak Esra nahan ini semenit. Kira-kira apa yang terjadi? Ya kayak Esra semenit oke lah ya. Kalau sejam, kelihatannya kalau sejam mulai mulai kram. Kayak Esra mungkin sambil duduk gini. Lumayan ya. Padahal ini ringan. Ini ringan nggak? Ringan. Tapi coba kalau kayak Esra tahan, aduh lumayan ya. Air sama gelas ini 1 jam lebih 20 menit. Masih kuat nggak kira-kira? Kuat lah ya. Tapi kalau 1 hari, mungkin kalau 1 hari, tangannya kayak Esra mati rasa mungkin ya gini terus. Tapi ini tadi ringan nggak? Ringan banget. Kalau kayak Esra tahan, kayak Esra pegangin. Kalau kayak Esra tahan ini 10 bulan kayak gini terus, hal yang ringan ini. Kira-kira kayak Esra bakalan gini nggak? Cedera nggak? Iyalah, iya kan? Kelihatannya simple. Tapi kalau kamu tahan, kalau kita tahan sampai berhari-hari, akhirnya jadi cedera juga. Pikiran yang salah itu kayak gini. Aku gak mungkin bisa Kak. Orang tua aku gak mampu, gak mungkin orang tua sayang sama aku itu. Pikiran salah sia-sia lagi apa? Aku gak punya talenta. Tuhan itu gak punya rencana buat aku. Kelihatannya satu kecil ya, enteng banget kelihatannya. Ringan, enteng itu bahasa Ibrani ya. Ringan-ringan, yang di rumah ringan artinya enteng. Kelihatannya simple. Tapi kalau kamu tahan terus pikiran yang salah itu. I'm not sure kalian bisa
survive. Pikiran yang salah itu, kalau satu hari kita iakan, akhirnya jadi hal yang benar di hidup kita. Pikiran yang salah, yang sia-sia di hidup kita, setahun itu kita iakan, akhirnya jadi karakter buat kita. Kalau pikiran ini salah, karaktermu juga nanti salah. Jadi minder. Kalau pikiran salahmu ini, aku gak bisa kak. Akhirnya jadi minder. Ayo sharing di CG. Nggak usah wes, aku off cam aja. Kelihatannya simpel ya, ringan kak. Tahan itu 1 tahun. Akhirnya jadi karakter yang melekat. Jangan pernah punya pikiran yang sia-sia. Jangan suka duduk sendiri. Mojok. Terus, ya aku memang bener, aku gak punya temen. Jangan suka. Makanya kita punya CG, punya komunitas. Jangan suka mojok sendirian. Pikiran ini kemana-mana. Oh aku punya teman-teman Minecraft kak. Aku punya teman-teman Roblox kak. Itu asik, itu keren. Tapi apakah membawa hati dan pikiran kita ke arah Tuhan? Tanyakan itu baik-baik. Karena sekali kamu ngira ini, cuma satu pikiran aja kak. Aku akan nahan. Coba tahan. Kaisar ini berapa menit aja lumayan kram. Terus apa yang harus kita pikirkan? Mari kita baca. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau ada pikiran selain yang benar, jangan dipikirin. Yang benar itu Tuhan punya rencana di hidupmu. Yang salah, kamu pasti gagal. Hal yang negatif, jangan dipikirin. Kalau bukan yang mulia, kalau itu bukan memuliakan Tuhan, jangan dipikirkan. Kalau pikiran itu membuat kamu menjauh dari semua orang, kak, aku introvert. Kita itu diciptakan untuk mengasihi sesama, bukan menyendiri dan menghindari sesama. Kalau pikiran itu tidak memuliakan Tuhan, jangan pernah dipikirkan. Kalau pikiran itu bukan yang adil, nanti awas ya, aku bakalan bales kamu yang jahatin aku. Kayak tadi, jangan suka benci sama orang sedari kecil. Kayak gak pingin, kita semua gak pingin kan jadi orang yang besar, tidak mudah memaafkan. Semuanya dari pikiran. Jangan pertahankan yang kelihatannya ringan ini tapi salah. Lepasin aja. Lanjut. Semua yang suci. Pikiran yang gak kudus itu merusak. Kalau ada yang di sini terikat pornografi, entah itu gambar, entah itu lihat video, lepaskan itu semua. Itu gak baik buat masa depanmu. Semua yang kayak saya sebutin ini, itu kan berpengaruh di masa depanmu juga. Dari pikiran yang kelihatannya sederhana, yang gak kelihatan. Pikirkan yang suci, yang kudus di hadapannya Tuhan. Lanjut. Semua yang manis. Oh coklat kak, berarti aku harus makan coklat kak. Candy kak, pentol isi coklat. Enggak. Semua yang manis kak. Ini loh semua yang manis. Oh candy ini kak. Kalau main game aku Candy Crush. Enggak gitu dong. Semua yang manis. Kira-kira kalau ngomong semua yang manis, ini bukan ngomong soal makan. Berarti oke aku tidur mikirnya makanan. Enggak. Kalau kita lihat ada orang
itu bisa nice sama orang lain. Jadi punyalah pikiran seperti itu. Yang nice, yang murah senyum, yang happy, semua yang manis itu kayak gitu. Nggak kayak, nanti tak balas ya, awas kalau aku masuk sekolah online. Nah, semua yang manis. Terus ada lanjutannya, Sret, gak kelihatan guys ya. Semua yang sedap didengar, wow, yang sedap didengar. Berkati, jangan mengumpat walaupun itu dalam pikiranmu. Kalau di pikiran kita, suka mikirkan hal yang perkataan kotor. Itu nanti someday akan keluar juga. Yang sedap didengar. Bukan mie sedap ya. Yang sedap didengar. Jadi walaupun semarah-marahnya kita, ya, di pikiran kita, baiklah kita memikirkan hal yang sedap didengar. Jangan mengumpat walaupun itu di pikiran ya. Lanjut. Terus semua yang disebut kebajikan, semua yang baik itu loh maksudnya. Kalau dalam pikiranmu untuk, Kak, aku besok ujian tapi gak bisa, aku tak nyontek aja di smart words. Jangan dong. Hari ini mungkin besok kamu pas ujian beruntung, gak ketahuan. Gak, karena nyontek ya, tapi someday kamu jadi akhirnya bergantung sama nyontek, gak sama kemampuan sendiri. Semua yang baik perlu kita pikirkan dan perlu kita perhitungkan supaya someday kita jadi orang yang benar, orang yang baik, yang bijak. Terus, dan patut dipuji. Wah, yang patut dipuji. Kira-kira kalau Kak Esra mikirkan tentang, aku Sabtu depan gak mau ke voltage. Itu baik atau salah? Salah. Oh baik. Itu salah. Ini pegang baik-baik supaya pikiran sia-siamu walaupun terlihat ringan tapi bisa kamu lepaskan dengan mudah. Siapa yang di sini mau melepaskan pikiran yang sia-sia, angkat tangannya. Mau ya? Nanti kita doa. Tapi ingat ayat ini baik-baik. Ini benar, pikirkanlah semua itu. Terus Kak, apalagi? Ada 2 hal katanya. Yang tadi pertama, pikiran yang sia-sia. Yang kedua adalah, kalau kita sudah disiapkan sama Tuhan, rencana, dikasih jalan, mungkin ada masalah, tapi itu membuat kita jadi lebih dewasa. Selain pikiran yang sia-sia, jangan pernah tidak melatih diri. Hah? Maksudnya tidak melatih diri itu gimana Kak? Ini seru. Kita baca di Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Buka. Udah ya? Di belakang kelihatan harusnya. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Katakan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kak Esra ulang. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan. Ketekunan loh. Ketekunan. Itu perlu buat kita hari-hari ini. Kak Esra kasih cerita dan gambarannya. Kelas 5 SD itu sudah belajar main drum di gereja. Itu berarti 2005. 2005 itu berarti 15 tahun yang lalu paling ya. 5 SD belajar main drum. Kak Esra latihan itu suka banget. Walaupun seminggu cuma sekali di hari Rabu. Di Studio C namanya dulu. Dulu Kak Esra latihan sampai ada satu waktu Kak Esra SMP itu Sabtu dan Minggu diajak teman-temannya Kak Esra pergi main. Ini beneran ya. Terjadi berarti selama 3 tambah 3, 6 tahun. Sampai hari ini mungkin ya. Sampai 6 tahun dari SMP sampai SMA. Diajak temannya Kak Esra hari Sabtu dan Minggu pergi main. Kak Esra itu gak bisa. Tahu gak kenapa?
Karena Kak Esra hari Sabtu itu harus latihan buat hari Minggu. Minggunya Kak Esra pelayanan. Kak Esra latihan main drum. Kak Esra Kak Esra tuh belajar tekun main drum. Supaya Kak Esra bisa melayani Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan minta latih di hidupmu. Mungkin gak secara langsung. Kamu mungkin dilesin kumon, dilesin fisika, dilesin piano. Private something. Supaya kamu punya kemampuan keahlian. Pakai itu. Jangan jadi anak yang tidak melatih diri. Halah kak cuman teng teng dong teng dong. Halah kak cuman nginggung nginggung. Halah kak cuman ini pohon faktor. Ini aljabar. Hey. Tak kasih tahu ya. Kalau kamu melatih diri. Kamu akan dipakai Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun nanti tujuanmu, cita-citamu nanti, atau rencana Tuhan di hidupmu itu gak harus jadi full timer. Kamu bisa aja loh, karena kamu dulu latihan piano, ternyata tujuan hidupmu adalah jadi dokter. Kamu bisa jadi dokter yang melayani Tuhan. Kamu bisa loh jadi arsitek, karena kamu dulu pinter latihan nyanyi, gitu. Kamu bisa jadi worship leader di sini. Ketika kamu melatih diri dengan tekun, janjinya Tuhan pasti digenapi di hidupmu. Tapi kalau aku gak mau latihan kak, aku yes gini-gini aja. No! Oh, kaget semua. Big no! Ini kakak serius ya, beneran ini. Kalau hari ini kamu ada kesempatan les, kesempatan melayani, pakai. Kalau kamu nanti dikasih kesempatan sharing di CG, pakai. Nggak harus Kak Esra yang ada di sini khotbah, tapi kalian yang harus latih dirimu. Dengan tekun. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekunlah sekarang. Pertanyaannya, Kak Esra main drum sekarang kok khotbah? Berarti jangan pernah berhenti melatih diri. Supaya hidupmu dipakai Tuhan. Supaya dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, kamu bisa dipakai sama Tuhan. Kak Esra itu cuma drummer. Tak, dek, tak, dek, tak, dek, tak, dek, tak, dek, tak. Apa yang Tuhan sudah taruh di hidupmu sekarang? Coba pikirkan. Jangan buang itu. Kalau hari ini ada yang barusan ngomong sama mamanya, Ma aku gak mau les ini. Pulang ngomong, Ma aku mau les ini. Aku mau latih diriku dengan tekun. Dan sampai nanti kamu segede Kak Esra mungkin lebih gede lagi. Usianya ya, bukan badannya ya. Usianya. Ketekunan itu jadi karaktermu. Pikiran yang benar, pikiran yang suci, pikiran yang kudus, yang sedap didengar, itu akhirnya jadi karaktermu. Jangan melenceng dikit, nanti larimu salah. You are more than ready for anything, voltagers. Buang pikiran yang sia-sia itu. Dan jangan males latihan. Latihlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Jangan buang kesempatan itu. Tapi pakai itu. Pakai benar-benar. Pakai benar-benar. Hari-hari ini loh. Juga perlu khawatir. Tahu lagu ini enggak? Sebab Engkau Tuhan yang maha tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Satu janji, kita sudah disiapkan untuk segala hal. Tapi masa depanmu masih panjang. Mimpimu pasti terjadi.
Apa yang Tuhan taruh di hidupmu gak mungkin gagal. Tapi pertanyaannya, masihkah ada hal-hal yang sia-sia mengganggu pikiranmu? Atau hari-hari ini aku mager Kak. Mager, bukan makan pager ya, mager ya. Pager mau makan bukan. Aku mager Kak, mau ngapa-ngapain Kak. Aku kelulus Kak. Kenapa? Mama papaku gak mungkin support mimpiku Kak. Keadaanku gak mendukung Kak. Kalau kiri kanan gak mendukung, kalau keadaan gak menguntungkan, ingat kita punya Tuhan. Hey voltagers, ini masih bulan Maret. Masih bulan Maret. Kalau kamu diingatkan firman Tuhan hari ini, berarti Tuhan serius sama kamu. Sama apa yang Tuhan taruh di hidupmu. Yang sia-sia dibuang. Yang sudah dilempar, diambil, latihan lagi. Latihlah dirimu. Kalau hari ini kita bisa kesempatan pelayanan greeter, yang anak-anak juga pelayanan jadi usher, jadi main musik, bahkan ada yang jadi singer kan, kecil di sini. Itu juga kesempatan. Nanti kalau ada Servo Kids ya, habis ini. Apapun talentamu, ayo ikut pelayanan sama-sama. Kamu sudah lebih dari siap. Di CG juga. Kalau ada kesempatan melayani CG yang ngomong, ayo doa aja. Kayak saya tuh sempat terharu sama Moana, anaknya Kak Yu. Dia pelayanan pertama itu apa? Doa. Dia doa awal CG. Gak tahu umur 4 mungkin Moana. Kamu umur berapa? Kayak saya start melayani kelas 5, umur 10, umur 11. Kayak saya gak bayangin ya, nanti someday kalian, gak usah nunggu someday deh. Habis ini mungkin. Kalian satu persatu ya. Dipakai Tuhan amat sangat luar biasa dan spesifik. Di CG, di ibadah-ibadah. Kalau Sabtu voltage, minggunya pelayanan di Super Trooper. Jumatnya melayani di CG. Indahnya hidup sepanjang masa di rumah Tuhan. Melayani Tuhan tidak akan pernah jadi hal yang menyusahkan. Karena itu menyenangkan Tuhan. Apa yang hari ini menghalangimu? Kayak saya tanya beberapa anak, apa sih yang bikin kalian hari-hari ini tuh susah? Laziness Kak. Serius, males Kak. Sama apa? Temenku itu loh Kak, aku mau main basket aja gak boleh. Pikiran ini jangan di hold lama-lama yang salah. Dirilis aja. Mulailah latih dirimu. Mulailah sekarang. Jangan ragu ya. Tuhan menyertai kamu. Yang mau tutup Alkitabnya. Yang mau, oke aku ready Kak. Tuhan sudah punya rencana di hidupku. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Jalannya sudah ada. Tuhan loh di masa depan. Tuhan di masa depan nunggu kita. Dia di sini menyertai kita. Siapa yang percaya angkat tanganmu? Bangkit berdiri semua yuk. Ramahana maya dikara bayara bara. Sikarahana dana bayara bara dana. Sikarahara bara 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 sikiri di. Sikarahana bayara bara bara. Selamat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas.
Sebab Engkau Tuhan. Hari ini kita tahu harus memikirkan hal yang seperti apa, karena memikirkan sesuatu itu berpengaruh dalam hidup kita. Siapa yang di sini terjebak sama pikiran yang salah akan dirimu sendiri maupun akan keadaan sekelilingmu? Aku sudah berusaha melepaskannya, Kak. Tuhan akan bantu kamu hari ini. Apa yang kamu pikirkan sekarang akan kamu lakukan nanti dan akan berakhir jadi karaktermu juga. Kamu mau jadi orang yang beriman atau enggak, tergantung kamu sekarang. Yang kamu masih terjebak sama pemikiran yang salah, apapun bentuknya. Yang mau aku mau lepas. Aku mau serahkan ke Tuhan. Aku mau memikirkan hal yang benar karena itu masa depanku. Kalau sudah Tuhan sediakan semuanya, entah itu jalan, mujizat bahkan. Jangan menyerah buat masa depanmu. Beriman sama Tuhan. Yang masih terjebak dalam pemikirannya, taruh kedua tanganmu di dada. Yang salah, pikiran yang salah, taruh kedua tanganmu di dada. Oh ramaya habaya rambaya raba sekirina habaya raba. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Pemikiran yang salah, pemikiran yang tidak tepat, yang bisa menghalangi setiap anak-anak ini tidak maju, yang tidak mau berusaha di dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Punyalah iman lagi, percayalah lagi pada Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kamu. Tuhan ada rencana, Tuhan mau deal-dealan sama kamu. Hari ini, yang mau menyerahkan masa depannya ke Tuhan. Tuhan, aku kasih masa depanku. Ku buang semua yang sia-sia. Ku taruh semua dalam kakimu. Angkat tanganmu. Engkau Tuhan Maha Tahu, yang beri mimpi. Tuhan berkati setiap voltigers yang ada di tempat ini Tuhan. Satu persatu ini punya janjimu. Satu persatu ini akan kau pakai dengan spesifik Tuhan. Belajarlah di CGCG, belajarlah melayani hari ini. Kamu tidak terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Urapi setiap anak-anak ini Tuhan. Sigara hamaya raba. Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Berkatmu tercurah atasku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berdoa buat teman-teman yang ulang tahun di bulan Maret. Ada nggak teman-teman yang baru ulang tahun di bulan Maret? Banyak ya. Alright, kita akan doakan teman-teman yang ulang tahun ya sama-sama. Kita arahkan tangan ke teman-teman. Coba dilihat kiri kanannya. Kalau ada yang angkat tangan, kita arahkan tangan ke mereka ya. Yang ulang tahun nggak boleh malu-malu dong, harus angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, yang di rumah juga yang ulang tahunnya bulan Maret angkat tangan tinggi-tinggi.
Kita doa buat yang ulang tahun ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-teman kami yang ulang tahun bulan Maret. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia. Kami minta supaya teman-teman kami ini bertambah hikmatnya, besarnya, semakin disukai oleh manusia dan juga oleh Tuhan. Berikan kepandaian di sekolah, pakai hidupnya ya Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bilang sama-sama 1, 2, 3 happy birthday ya. 1, 2, 3. Happy birthday! Voltagers love you ya. Dan kakak punya pengumuman yang gak kalah penting. Siapa di sini yang udah kelas 7? Banyak ya. Kelas 7 ke atas ada good news. Buat kalian yang sudah kelas 7 ke atas, kalian sudah boleh daftar Army of God Conference. Dan bisa datang on-site ya. Jadi kalian izin sama papa mama, nanti di belakang akan ada X banner dengan gambar hijau ini. Di sebelahnya akan ada kakak-kakak yang akan bantu kalau kalian punya pertanyaan. Kak, aku belum kelas 7 tapi aku pengen banget ikut. Ya, Kak Papa sarankan kalian boleh daftar tapi ikut yang online. Oke, jadi tanggal 8 dan 9 tuh hari Jumat malam di sini. Terus hari Sabtu seharian di sini. Jadi nanti akan ada hari di mana Voltage akan online. Ya, tunggu kabarnya ya, jangan buru-buru. Sabtu depan masih ketemu di sini. Ya, Sabtu depan kita masih ibadah sama-sama. Tapi pendaftaran AOG Conference-nya ini terakhir besok. Jadi harus segera daftar. Ya, pastikan kalian yang grade 7, kalian izin papa mama untuk datang onsite, ikut conference sama-sama. Kalau grade 7 gak dibolehin onsite sama papa mama ya gak apa-apa. Pastikan pilih yang online. Jangan sampai gak ikut. Karena apa? Conference-nya ini udah lama banget gak pernah diadain. Last itu kayaknya 5 tahun lalu. Belum tentu tahun depan ada lagi. Sangat penting. Terutama kalau kita mau serius sama Tuhan Yesus. Amin ya. Coba sih Kak Papa pengen tes aja. Gak peduli berapapun usia kamu. Oke. Kalian yang pengen ikut conference ini angkat tangan. Wow, banyak ya. Oke, nanti ya dibantu sama kakak-kakak dan ngomong sama kakak-kakak CGL-mu juga. Ya, nanti kakak juga akan ada di conference ini. Kita akan doa untuk persembahan. Angkat persembahannya, masih ingat gak minggu lalu kita belajar kalau kasih persembahan sama Tuhan gimana? Iya, kita kasih persembahan sama Tuhan tuh gini. Kenapa? Karena kita mau kasih dengan sikap hati yang rendah hati. Ya, kalau kita bisa kasih persembahan itu karena Tuhan tuh udah berkati kita. Kita doa ya untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kasih persembahan itu karena Tuhan sudah berkati Papa dan Mama. Satu hari nanti kami akan punya uang sendiri karena Tuhan juga akan berkati kami. Tapi Tuhan jagai hati kami, attitude hati kami terhadap uang tidak akan berubah. Uang bukan ada di hati, uang ada di tangan untuk dikelola dengan baik. Pakai uang kami untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan kami ya Tuhan, yang kami berikan kepada gereja ini dipakai untuk menolong orang miskin, dipakai untuk membangun gereja-gereja di mana-mana ya Tuhan. Kami berdoa persembahan kami benar-benar memuliakan Tuhan. Gereja-gereja Mawar Sharon ada di mana-mana dibangun. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat kalau ada pembangunan di rooftop gedung gereja yang baru untuk tahun depan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati supaya kami juga bisa ikut mendoakan, ikut terlibat di dalamnya, ikut memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Taruh amplop persembahannya. Kita berdoa sama-sama ya. Sebelum kita doa berkat, kakak kok pengen banget ya. Kita doa yuk untuk Army of God Conference ya. Nanti ada ribuan Koko dan Cece ya. Anak-anak SMP, SMA, anak-anak kuliah.
Kalian juga kalau kalian rindu kalian bisa ikut online, yang kelas 7 boleh datang onsite. Supaya Roh Kudus melawat setiap mereka. Amin. Kita doa sama-sama mau? Ya, berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, kinda baranda baranda bakanda bayara bakanda barabaka. Semua arahkan tangan. Yang bisa bahasa roh kita bahasa roh sama-sama yuk. Kinda bayara bakanda barabata kanda barabata kanda barabata kanda barabaka rabaka rabaka rabaka. Kinda bakanda 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 bayara bakanda bakara bayara bakara baka. Kindi bikara barada 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 bayasanda. Kinda barada bayara 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 bakara 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 bakara. Siang hari ini ya Tuhan, bersama dengan setiap jemaat Voltage, kami sehati, kami sepakat, kami minta satu hal di hadapan-Mu. Tuhan, urapi orang-orang muda yang ada di gereja Mawar Sharon, urapi Army of God, urapi ya Tuhan, supaya mereka benar-benar serius dengan Tuhan, serius dengan panggilan Tuhan di hidup mereka. Tuhan, kalau nanti bakal ada AOG Conference, kami berdoa minta ya Tuhan, di setiap sesinya Tuhan hadir melawat setiap orang yang ikut, baik yang ikut langsung datang ke sini ataupun yang lewat online. Tidak ada satupun yang akan diluputkan, semua akan dilawat oleh Tuhan, semua akan penuh Roh Kudus, semua akan dipakai oleh Tuhan, semua akan melayani Tuhan, semua akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu. Teruslah punya iman yang tidak egois. Teruslah mengasihi Tuhan. Teruslah menginginkan pemakaian Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi anak-anak yang bersinar, menjadi berkat di keluarga, di sekolah, dalam pertemanan. Engkau akan benar-benar mengalami pemakaian Tuhan mulai hari ini sampai nanti kamu ke Army of God, sampai kamu dewasa. Setiap kalian akan dipakai oleh Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai hidup kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan, Amen. God bless you.